Oke, jumpa lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini kita akan menuju ke air terjun apa namanya? Paniis. Paniis. Nah, kita sekarang sudah bareng sama Kang Ubro. Ya. Ya, Kang Ubro di Paniis. Ya. Jadi ini namanya Kampung Paniis. Kampung Paniis, Desa Taman Jaya. Taman Jaya, Kecamatan Sumur ya. Oke, nanti kita akan jalan ke air terjun Paniis, kemudian kemana lagi nih? Paling kalau sore kita ke pantai sambil menikmati sunset. Oke, jadi sore harinya kita di pantai sambil menikmati suasana sunset ya. Oke, untuk itu kita ikutin aja perjalanan menuju ke Curug Paniis. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan Subscribe. bunyikan loncengnya. Ya. Oke, siap? Siap. Yuk. Oke, kita Selamat siang sedang semuanya. briefing untuk Kali ini kita menuju mau ke Curug menuju Paniis. Waterfall Paniis. Ini Curug. Iya, pemandu curug lokalnya ya. Angka baiknya kita sedang sebelum memberikan memulai pengarahan. perjalanan kita membacakan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ini doa selesai. Jangan nyerengin aja Kang Saret. Ketawa dong. Oke, kita Kesempatan yuk. lanjut jalan. Angkat ya bro, letik-letik. Kita melewati Huntara. Nah, Huntara Paniis. Jadi ini dulu adalah lokasi pengungsian korban tsunami yang di daerah Paniis. Sekarang di sebelahnya sedang dibangun hunian tetap. Oke, ini jalur yang akan kita lalui menuju ke air terjun. Ini jalurnya kita tidak mengikuti jalur yang di dam atau yang di tembok, tapi kita berbelok menuju ke jalur jalan setapak. Oke. Jadi perjalanannya sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu membosankan karena pemandangannya cukup bagus dan cukup menarik. Tuh suara mesin pemotong kayu, nggak sedikit berisik ya. Dari peta yang coba saya gunakan, kita sudah berjalan sekitar 600 meter dari tempat kita berangkat tadi ya, dan kita mulai memasuki wilayah hutan mahuni ya. Bisa kita lihat ini kawan-kawan di depan saya, dan setelah melewati pesawahan, jalurnya tidak jalurnya cukup sejuk, jadi enak banget. Cuma ingat kalau mau kesini perbekalan seperti air minum, kemudian makanan ringan itu dibawa. Kita harus menyeberangi sungai kecil seperti ini. Jadi dari sini kurang lebih memakan waktu ke air terjun itu kurang 1 jaman lagi. 1 jam. Oke, ini persimpangan. Ya, ada 3 jalur. 3 jalur kemana aja? Wisata religi. Bulakan. Ke arah sini ya? Ya. Ke Bulakan, kemudian? Yang sini menuju air terjun, ke sana ke pegunungan. Oh ya. Urug. Oke. Kemana tadi? Gunung Urug.
ke Gunung Urug sana. Kita ngambil jalur yang tengah ya. Ya betul. Oke, siap. Berarti sekarang kita sudah masuk ke wilayah Kawasan Taman Nasional. Taman Nasional. Di zona pemanfaatannya. Oke. Di zona pemanfaatan. Oke, ini namanya buah dahu dan dia hidupnya di hutan, tapi dia rasanya sangat asam sekali. Ini ada isinya, terus bijinya emang besar, akan tetapi kita cuma mengambil sari makanannya doang. Coba. Jadi caranya kita buka aja dulu. Setelah itu kita coba gigit. Asamnya banget. Oke, jadi karena ini adalah kegiatan trekking, tidak disarankan untuk Anda menggunakan high heels. Jadi minimal gunakan sendal capit. Ya, paling tidak kalau memang tidak membawa perlengkapan gunung, kita bisa menggunakan sendal capit. Oke, kita lanjut lagi. Nih, kita istirahat dulu. Nih, dahsyat batu-batuannya. Yuk, semangat. Yuk, semangat. Balik. Hai, ho. Hai, ho. Semangat. Ada pohon lame. Pohon lame, guys. Ini di sini emang cukup menarik juga. Usianya pun itu kurang lebih berapa tahunnya? Masih belum terdeteksi berapa tahun usianya. Cukup besar. Jadi Kita masuk kawasan ini Taman Nasional. dulu kopi banyak di sini. Di sini lumayan banyak. Ini buktinya batang-batang kopi yang masih ada dan pete pun di sini banyak dulunya. Karena kebakaran, hampir semua itu Habis. mati. Habis kebakaran. Oke. Jadi ada kebun kopi juga di sini ya. Pisang apa, Kang? Pisang kole. Pisang kole. Atau pisang merah. Ya, ini pisang kole. Emang aja pisangnya itu buahnya penuh dengan biji lah. Itu sama manusia jarang dikonsumsi karena rasanya pun pahit. Selain pahit banyak bijinya juga. Paling yang konsumsi itu kebanyakan monyet. Kera ya. Oke. Kera. Berarti di sini adalah habitat kera. Bisa. Habitat kera sih sebenarnya pas kita tanggulan di situ. Oh, di Tanggul. bendungan. Di situ biasanya kalau misalnya kita masih pagi itu kera, bahkan lutung pun masih ada. Lutung Masih ada. sama owa Jawa ada di sini. Oke, siap. Cuma jarang kalau owa Jawa. Ini adalah pos kedua. Jadi kita ada di semacam tanggul. Ya, ini talang-talang ini adalah air yang menuju ke masyarakat. Ini adalah tempat kita beristirahat ya di pos kedua. Kalau lewat sini jangan sampai menginjak pipa air. Airnya jernih, mengingatkan saya ke Curug Cihangasa ya, karena sama ini juga merupakan aliran dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Lokasinya sangat menyejukkan, benar-benar sejuk. Oke, ini kita ada di Tanggul, yaitu tempat atau lokasi istirahat kedua. Biasanya tamu sebelum mencapai ke Curug, ini adalah pos 2-nya di sini. Oke. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke air terjun. Nih, batuannya besar-besar ya.
Jadi kita menyusuri pinggiran sungai. Sambil menikmati suasana hutan. Kawan-kawan kita sudah duluan. Suasananya agak gelap, maklum karena kita berada di kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon. Samping sebelah kiri itu adalah sungai yang dialirkan dari Curug Paniis. Lumayan menanjak nih. Ternyata ini adalah akar kiara pencekik ya, atau pohon beringin yang tumbuh di sekitar jalur menuju ke Curug Paniis. Ya, saking besarnya. Ini sama dengan yang ada di Pulau Pocang. Jadi memang kemungkinan usianya sudah ratusan tahun ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Halo. Dari mana ini? Air terjun. Ya. Oke. Itu rombongan yang baru pulang dari air terjun. Ternyata ramai juga ya ke sini. Enak jalurnya. Teduh. Kebiasaan. Kembali menyusuri sungai. Dan sepertinya suaranya udah semakin keras. Oke. Ini. Bening banget aliran sungainya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Tidak aneh kalau di sini batuannya banyak sekali, karena ini merupakan salah satu formasi Honje, di mana lokasi ini memang cukup dekat dengan Gunung Honje. Jadi kemungkinan dulu bekas letusannya Gunung Honje ini tercecer ke arah sini. Ya. Ada aliran mata air juga di sini. Dan oke, kita harus kembali menyusuri sungai. Kita bersentuhan lagi dengan sungai. Ya. Jadi alhamdulillah lokasinya sudah dekat, sudah di depan kita. Lumayan berkeringat. Dan inilah dia, air terjun atau Curug Paniis. Lumayan ditempuh dengan susah payah. Itu di belakang saya ya, air terjunnya terus ke atas. Ini baru curug pertama katanya. Oke, baru air terjun pertama dan masih ada lagi ke atas terus. Nanti kita coba eksplor ya.
buat youtuber semua, kali ini kita ada di Curug Paneis. Ini dia Curug Paneis. Jadi ini adalah curug yang pertama, air terjun yang pertama, dan kita akan coba untuk naik menuju ke air terjun yang kedua di atas sana. Nah, ini sementara kawan-kawan menunggu di sini ya, dan di bawah juga kita bisa lihat ada aliran air terjun dari mata air ya, meskipun kecil. Nah, itu dia di posisinya yang ini ya, air terjunnya yang ini. Oke, kita coba untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Dan kalau mau naik ke sini harus hati-hati karena kondisinya menanjak ya. Kemudian usahakan jangan terlalu banyak membawa perbekalan, tinggalkan di air terjun yang pertama, baru kita naik. Oke, kita sudah yang kedua. Ini adalah air terjun yang kedua. Mantap. Kita sudah selesai dengan curug yang kedua, dan kemudian kita akan menuju ke curug yang ketiga sekarang. Kondisinya lumayan ekstrim ya, jadi harus benar-benar berhati-hati karena kita akan naik ke tebing seperti ini. Oke. Jadi diharapkan tidak main-main ya pada saat akan menuju ke curug yang ketiga karena kondisinya lumayan ekstrim. Perhatikan langkah kaki ya, kalau memang akan menyulitkan jangan menggunakan alas kaki. Ini yang ketiga ya? Ya, ketiga. Oke, di atas yang kedua ini adalah air terjun yang ketiga. Oke, ini dia. Oke, kalau di sini boleh ya untuk berenang ya. Ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tapi lumayan bagus. Kolamnya juga bagus. Naik ke Kopak. Kopak. Ini jernih banget. Saat ini saya sedang berada di air terjun yang ketiga. Ini air terjun yang ketiga, dan di bawah kita adalah air terjun di tingkat kedua. Nah, itu kelihatan ya. Yang itu yang pertama di sana. Jadi air terjunnya tersusun. Air terjunnya tersusun 1, 2, 3. Nanti kita lihat yang keempat. Oke. Sekarang kita coba untuk langsung menuju ke air terjun yang keempat. Oke, untuk menuju ke air terjun yang keempat, jalurnya lebih ekstrim lagi. Ya, jadi harus hati-hati benar. Oke, kita matikan dulu sementara karena perlu 2 tangan untuk menuju ke atas. Harus ekstra hati-hati. Jadi melipir seperti ini. Oke, kita ada di bagian atas, dan sekali lagi hati-hati. Jadi kuncinya tetap waspada, jangan sampai lengah ya. Kalau memang
tidak terbiasa menggunakan alas kaki, jangan menggunakan alas kaki karena ini terus terang aja kondisi batuannya cukup licin. Oke. Ya? Ada pohon? Oh, ada pohon tumbang. Oke, ada pohon tumbang di depan. Ini kondisi airnya benar-benar dingin. Asli sebetulnya pengen nyebur ini. Cuma nanti aja kita terakhir nyeburnya di sana. Nah, ini ada. Opat ya? Hah? Opat. Ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Cuma sayang ketutup pohon. Ya, kita bisa lihat di belakang saya ini ada pohon tumbang. Jadi ini adalah air terjun yang keempat dan ini adalah kolamnya. Bisa kita lihat. Tinggal satu air terjun lagi. Dan sepertinya ini nggak bisa kita foto aja lah. Kita pakai street view, jadi biar nanti bisa kelihatan di Google Earth. Ya, jadi kawan-kawan yang ingin melihat lokasinya dan kondisinya di mana, bisa dibuka Google Earth ya. Di wilayah Sumur, Kecamatan Sumur ini. Kita coba untuk difoto menggunakan street view. Di curug yang keempat ini kita sudah selesai karena kondisinya tertutup dan itu kawan-kawan sudah ada di atas, dan kita coba untuk menuju ke air terjun yang kelima. Dan ini lebih ekstrim lagi jalannya karena batuannya basah ya. Karena memang ada genangan, bukan genangan, memang jalur air. Yang kedua, dia curam, hampir tidak memiliki titian yang bagus lah gitu ya. Jadi semuanya hanya sekedar untuk kaki saja. Ini dia kondisinya. Jadi saya ingatkan buat kalian yang akan menuju ke Curug 5 di Curug Paningis ini untuk sangat berhati-hati dan disarankan untuk menggunakan guide lokal. Jadi biar ketahuan ya, karena mereka yang tahu situasi dari jalur yang akan kita tempuh. Nggak usah lah. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Oke. Ini kondisi dari air terjun yang keempat. Jadi karena memang ada pohon yang tumbang, jadi ini menghalangi pemandangan. Nah, nanti mungkin bisa kita minta izin ya ke Taman Nasional untuk membersihkan lokasi atau area ini. Oke, kita menuju ke air terjun yang kelima, dan ini sudah di depan kita ya. Hati-hati kalau tidak menggunakan alas kaki. Nah, karena posisinya agak lumayan licin. Oke, ini dia air terjun Curug Cipaningis yang tingkat kelima.
Oke, ini dahsyat sekali karena lokasinya tinggi dan lorongnya ini sempit. Jadi suara harus benar-benar dibesarkan. Ini dia air terjunnya. Jadi kita ada di bawah batuan ya, dimana batuan ini miring. Jadi diusahakan untuk berhati-hati. Air terjunnya juga ini dari mata air juga sama yang ini ya. Kemudian ini yang lebih besarnya yang ini ya. Mantap Paneis. Kapan kalian kesini? Ayo, yang belum pernah menuju ke Curug Paneis, kalian bisa datang langsung ke Paneis, ke Kampung Paneis yang ada di Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur. Kemudian bisa menghubungi Pok Darwisnya. Nanti akan saya cantumkan nomor telepon Pok Darwisnya atau nomor kontak Pok Darwisnya yang ada di Paneis ini. Silakan kontak mereka ya. Jadi untuk masuk ke trek lokasi Curug Paneis ini kalian harus dikawal oleh Pok Darwis atau oleh guide lokalnya karena treknya luar biasa, mantap sekali. Oke, sobat YouTuber semua, ini di belakang saya adalah Curug 5 ya, dari Curug Paneis. Jadi ini adalah curug yang kelima. Namun menurut informasi masih ada yang ke-6 dan ke-7. Hanya saja Anda lihat lokasi di sekeliling kita. Jadi kita kalau mau ke atas itu harus naik, atau kalau tidak kita harus cari jalur yang lain. Oke. Begitu kayaknya wilayah atau daerah kita, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Buat kalian yang masih belum juga tahu dengan lokasi ini, bisa dicek di Google Maps atau bisa dicek di Google Earth ya, karena dokumentasinya saya simpan di sana. Selain itu juga di deskripsi saya menyimpan nomor kontak dari Pok Darwis yang nanti bisa Anda kontak atau bisa Anda cari informasinya untuk menuju ke daerah ini. Oke, kita sekarang kembali menuju ke curug pertama. Ya, kita istirahat di sana. Karena kondisi batuannya batuan basah. Dia akan sangat berbahaya kalau sampai tercebur. Tapi seimbang dengan hasil yang didapat ya, perjuangan yang begitu lumayan
memerlukan usaha yang lebih, dan alhasil alhamdulillah kita menemukan objek juga ya. Sebetulnya orang sudah dari dulu banyak yang tahu, hanya saja ini tidak dipublikasikan, entah karena memang saat itu belum ada kamera, jadi tidak terpublikasi. Dan ini alhamdulillah ada kesempatan saya untuk bisa menuju ke area air terjun ini ya. Dan kita semua bisa tahu bahwa ternyata ada tempat indah di sini. Di sini harus hati-hati banget ya, karena kondisi kemiringan. Bukan sok-sokan saya pegang kamera, ini untuk menunjukkan bagaimana perjuangan menuju ke air terjun di Panis. Iya. Sedikit-sedikit kita coba untuk turun ya. Oke. Soalnya kalau jatuh berabe ini. Jadi ingat berdoa dulu, kemudian perhatikan safety-nya ya. Jangan lupa juga perbekalan, bawa yang cukup. Meskipun kalau menurut kita sih sebetulnya nggak terlalu jauh, hanya memang karena kondisinya kita baru menuju ke tempat ini, jadi seolah-olah ini jauh banget. Oke. Sedikit informasi buat kalian yang mau ke Curug Panis. Setelah saya trek, kemudian setelah saya coba lihat, Curug Panis ini berjarak sekitar 2,5 km dari perkampungan ya. Kemudian tadi karena kita santai di perjalanan, kita hanya menghabiskan waktu 1,56 menit, 1 jam 56 menit, jadi sekitar 2 jam ya, karena santai. Itu pun kepotong sama istirahat kurang lebih sekitar 10 menitan atau sekitar 15 menit lah per kali istirahat. Jadi kalau diasumsikan total waktu yang kita habiskan itu hanya sekitar 1,5 jam ya, hanya sekitar 1,5 jam. Oke. Buat kalian yang datang ke sini, usahakan untuk membuang sampah pada tempatnya dan kemudian bawa lagi sampahnya menuju ke perkampungan. Jadi tidak membuang sampah di lokasi Taman Nasional ini. Ini ada di lokasi Taman Nasional. Kemudian yang kedua, usahakan membawa bekal yang cukup dan safety ya, perlengkapan keamanan sendiri, termasuk obat-obatan segala macam. Kemudian usahakan membawa pemandu wisata lokal atau guide lokal yang tinggal di daerah sini. Selanjutnya, kalau untuk kalian yang mungkin belum bergabung, silakan untuk berlangganan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share di sosial media agar setiap orang tahu bahwa ada objek wisata di sekitar kita. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul. Oke? Saya Guide Kasarung dengan tim Pok Darwis Panis Lestari mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.